Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 7 Agustus 2021, berjudul Pendamaian oleh Darah Kristus. Ayat intinya terdapat di dalam Roma 5 ayat 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Pendamaian oleh Darah Kristus, sebagai petunjuk bagi kita untuk bermegah dalam salib Yesus untuk menghadapi hari esok dengan berani adalah sebagai berikut. Pertama, pendamaian oleh darah Kristus adalah sama dengan hari pendamaian yang dilakukan pada hari ke-10 bulan yang ke-7 penanggalan Yahudi dalam sistem upacara bait suci di bumi oleh orang Israel purbakala, dan sistem upacara itu berakhir sampai tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah saat kematian Yesus di Golgota. Di bawah tatanan Musa, penyucian Ka'bah atau hari Grafirat atau hari pendamaian dilakukan pada hari ke-10 bulan yang ke-7 penanggalan Yahudi. Pada waktu imam besar keluar dari dalam Ka'bah dan memberkati orang Israel setelah ia mengadakan penyucian bagi semua bangsa itu, dan dengan demikian menghapuskan dosa mereka dari dalam Ka'bah. Kedua, pendamaian oleh darah Kristus adalah saat di mana orang Israel mesti berhimpun dengan merendahkan diri sungguh-sungguh di hadirat Allah, sementara upacara hari pendamaian itu berlangsung. Setiap orang diharuskan menyesali dosanya dan merendahkan diri dan jiwanya, sementara upacara pendamaian itu berlangsung. Segala pekerjaan sehari-hari harus dikesampingkan, dan seluruh perhimpunan orang Israel pada hari itu merendahkan diri dengan sungguh-sungguh di hadirat Allah, dengan berdoa, berpuasa, dan menyelidiki hatinya yang terdalam. Ketiga, pendamaian oleh darah Kristus adalah upacara yang dilaksanakan sebagai gambaran dan bayangan dari perkara-perkara surgawi setelah kenaikan Yesus untuk memulai pekerjaannya sebagai imam besar bagi kita di surga. Demikianlah upacara yang dilaksanakan sebagai gambaran dan bayangan dari perkara-perkara surgawi. Dan apa yang dilakukan dalam lambang dalam pelayanan tempat kudus duniawi, dilakukan dengan sesungguhnya dalam pelayanan tempat kudus surgawi. Setelah kenaikannya, Juru Selamat kita memulai pekerjaannya sebagai imam besar kita. Rasul Paulus berkata, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri, untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ibrani 9 ayat 24. Keempat, pendamaian oleh darah Kristus adalah masa untuk menguji tabiat kita dengan standar kebenaran hukum Allah yang adalah cermin yang menunjukkan untuk penyempurnaan tabiat kebenaran kita di hadapan Allah. Langkah pertama dalam pendamaian kepada Allah ialah pengakuan dosa. Dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Agar dapat melihat dosanya, orang berdosa itu harus menguji tabiatnya dengan standar kebenaran Allah. Standar kebenaran itu adalah cermin yang menunjukkan penyempurnaan tabiat kebenaran dan yang menyanggupkannya untuk melihat cacat pada dirinya. Kelima, pendamaian oleh darah Kristus adalah upacara yang telah dimulai pada waktu masa 2300 hari itu berakhir, untuk memulihkan tempat maha kudus itu oleh Yesus, imam besar kita, dengan melaksanakan bagian terakhir dari pekerjaan Yesus di bait maha suci di surga. Sebagaimana dalam upacara lambang, ada pekerjaan pendamaian pada akhir tahun. Demikian juga sebelum pekerjaan Kristus untuk menebus manusia diselesaikan, ada pekerjaan pendamaian untuk memindahkan dosa-dosa dari tempat kudus. Inilah upacara yang telah dimulai pada waktu masa 2300 hari itu berakhir. Pada waktu itu, sebagaimana diramalkan oleh Nabi Daniel, imam besar kita memasuki bilik yang maha kudus untuk melaksanakan bagian terakhir dari pekerjaannya, untuk memulihkan tempat kudus itu, atau disebut hari pendamaian. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.